everyone, ketemu lagi di channel Mia Bicara Duit. Kali ini kita akan ngobrolin tentang gimana cara atur keuangan untuk anak kos. Di sini siapa nih yang ngerasa kalau paling susah ngatur uang sebagai anak kos di awal bulan sultan, tapi di akhir bulan generasi mie instan? Jangan sampai kayak gitu ya guys. Nah, kalian bisa simak tips-tips ini supaya kalian bisa bertahan 30 hari makan layak, nggak makan enak di depan doang. Kalian bisa terapin tips ini juga dan share ke teman-teman kalian yang sekosan, bikin challenge supaya ngikutin tips ini bareng-bareng. Yuk kita simak tips pertama. Tips nomor 1, kalian harus membuat catatan keuangan yang baik. Jadi kalian harus belajar mencatat pengeluaran kalian per hari itu apa aja gitu. Kalau aku personally, aku lebih suka ketika aku habis spend terus aku langsung catat di aplikasi. Kayak contohnya nanti aku kasih di sini apa aja contoh-contoh aplikasinya. Nah, ini tuh diperlukan supaya kalian itu tahu uang kalian itu lari kemana aja. Apakah banyak buat jajan, apakah banyak buat traktir teman, apakah banyak buat hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Oke, langsung tips kedua. Buat jatah pengeluaran harian. Jadi kalian harus banget ngelimit diri kalian per hari. Misalnya kalau aku cuman ngeluarin 20.000 rupiah waktu aku kuliah untuk sehari buat jajan. Pokoknya kalian mau jajan kopi, mau jajan di kantin, mau beli apapun, itu 20.000 hanya untuk jajan ya. Karena untuk makan biasanya aku masak sendiri dan bawa bekal ke kampus gitu. Kalau kalian udah budgetin nih, misalnya kayak aku sehari 20.000 dan ternyata aku ngehabisin hari ini itu 40.000, berarti kan 2 kali lipatnya ya. Nah, itu akan mengambil jatah aku besoknya. Jadi besoknya aku auto nggak bisa jajan karena jajannya udah aku habisin untuk hari ini gitu. Jadi kalian lakuin itu juga ya. Tips ketiga, menabung di awal bulan. Nah, untuk anak-anak kuliahan yang belum produktif nih, yang belum menghasilkan uang sendiri nih, kalian pasti dapat JOR. Apa itu JOR? Jatah orang tua. Nah, kalau kalian habis dapat jatah orang tua, kalian usahain banget tuh nabung di awal bulan atau nabung ketika setelah dapat duit itu. Nah, misalnya aja nih aku dapat 2 juta satu bulan, aku akan pisahin 10% lah gitu ya, 200.000 aja untuk ditabung dan 1.800.000-nya atau sisanya untuk aku pergunakan di bulan itu. Jadi kalian nggak perlu kok menabung, ataupun nanti kita obrolin juga ya di channel lain tentang dana darurat, investasi, ataupun deposito, semuanya itu nggak perlu kok kita nunggu banyak uang dulu, kita nunggu penghasilan kita puluhan juta dulu, itu enggak banget. Jadi kalian yang kuliah atau yang masih sekolah itu bisa banget pakai jatah orang tua untuk mulai belajar nabung gitu. Karena sebenarnya nabung itu adalah habits atau kebiasaan yang kita mulai itu dari kita muda dan kita harus konsisten gitu. Jadi nggak bisa tuh yang namanya habits nabung itu ujuk-ujuk muncul atau tiba-tiba muncul kalau kalian gak pernah latihan dari kalian muda. Jadinya jangan pernah takut, jangan pernah nunggu kaya dulu, nunggu punya penghasilan banyak dulu untuk nabung. Start from now. Tips keempat, jangan tunda bayar tagihan. Kalau kalian anak kos yang udah pasti kelihatan banget sih kalian harus bayar uang kos, kalian harus bayar listrik, katakanlah ya, listrik token, atau kalian harus bayar pulsa, kalian punya kalian harus fotokopi, atau kalian harus beli buku, itu
pisahkan di awal. Pisahkan di awal, jangan nunggu ntar-ntar dan langsung dibayarkan ke pos-posnya. Kalau bayar kos langsung transfer ke rekening ibu kosnya. Kalau token langsung beliin token listriknya, jangan nunggu ntar-ntar karena kita nanti akan terlena. Wah, awal bulan punya duit banyak, habis itu ntar tiba-tiba boom, hilang. Tips kelima, bawa bekal sendiri. Kak, aku tuh nggak bisa masak. Kak, aku tuh tinggal sendirian, nggak sama orang tua aku, nggak ada yang masakin atau gimana. Tenang, kalian bisa belajar, kalian bisa mulai habit ini juga dengan membawa bekal sendiri, mulai dari air minum. Nggak mungkin kan kalian nggak punya botol minum di rumah. Kalian harus bawa itu, kalian harus bawa minum sendiri dari rumah, karena itu ternyata setelah dihitung-hitung itu banyak banget loh. Katakanlah kita satu hari beli minuman 10.000 rupiah, dan 10.000 rupiah ini kita kalikan deh sampai 30 hari kalau kita keluar setiap hari, atau 25 hari kerja. Udah berapa tuh? Kalau misal 25 hari kerja aja udah 25 kali 10.000 itu udah 250.000. Sayang banget kan, mending 250.000 bisa buat kalian buat beli lainnya gitu, kebutuhan yang lebih penting. Oke, tips ke-6, siapkan uang pas di dompet. Nah, kalau kalian punya jatah satu hari, katakanlah seperti tadi ya, aku 20.000, aku akan hanya membawa 20.000 aku ini, atau 40.000 untuk jaga-jaga ya, 2 kali lipat di dompet aku. Jadi nanti kalau misalnya nih di jalan aku ketemu barang-barang lucu, imut, mengemaskan, ataupun jajanan-jajanan yang aku pengen beli, itu aku nggak bisa beli karena uang aku ngepas gitu ya. Tapi kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misal nih, kalian naik kendaraan, bawa kendaraan sendiri, katakanlah bawa motor. Kalian kan di jalan, kita nggak pernah tahu ya gitu, ada kejadian apa atau musibah, itu kalian harus siap-siap. Misal nih kalau ban motor kalian kena paku ataupun gasnya habis. Kok gas sih? Anginnya habis. Nah kayak gitu ya, jadi kalian harus sesuaikan juga gimana kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, tips terakhir yang keberapa ya tadi, ayo. Nah, kalau kalian dari tadi menghemat tuh kan ya, bikin anggaran lah, terus habis itu bawa uang pas lah, dan semua hal yang mengurangi pengeluaran, kalian juga harus menambah pemasukan. Karena kita itu jadi hemat aja, itu sebenarnya kita nggak bisa loh punya banyak duit gitu, karena pemasukan dari kita, pemasukannya segitu-segitu aja gitu. Nah, kalau kalian masih sekolah gitu atau masih kuliah, kalian bisa jadi asdos nih, atau jadi guru les, ataupun kerja part time di cafe untuk menambahkan pundi-pundi pendapatan kalian. Nah, sampai sini kalian bisa mulai terapin ini. Jangan besok-besok kalian terapin tips-tips yang udah aku share tadi, karena itu juga aku terapin dulu waktu aku masih jadi anak kosan. Oke. Segitu dulu aja dari aku. Semoga tips-tips dari aku bermanfaat dan kalian bisa terapin. See you in the next video. Bye bye.